Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul 13 tahun 2010 adalah salah satu film unik sekaligus menegangkan yang pernah saya tonton. Akan bercerita tentang seorang tukang listrik yang terjebak dalam permainan hidup dan mati. Benar-benar hanya mengandalkan keberuntungan tanpa bisa berbuat lebih atau meminta pertolongan orang lain. Ada memang Jason Statham juga yang ikut main, tapi bukan tokoh utamanya. Seseru apakah ceritanya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan pose serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Vincent yang terlihat sedang mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Diketahui ayahnya baru saja mengalami kecelakaan parah yang membuatnya harus dioperasi, sedangkan kondisi keuangan keluarga mereka sedang sangat pailit alias tidak baik-baik saja. Hal itu menjadi beban pikiran bagi seluruh anggota keluarga, terutama si Vincent ini karena merupakan anak tertua di keluarga tersebut. So no more illegal odd jobs. I never wanted to be a... Don't say that, Dad. Vincent sendiri merupakan seorang tukang listrik yang bisa dapat uang kalau ada kerjaan. Kebetulan saat ini ia ada panggilan kerjaan di salah satu rumah milik seorang pria bernama Harrison. Entah siapa Harrison ini dan apa pekerjaannya, ia terlihat sedang mengambil surat berupa amplop berwarna coklat yang entah apa isinya, tapi dari kejauhan ada seorang polisi yang sedang mengawasinya. Sambil membawa amplop itu ke dalam rumah, Harrison berkata kepada istrinya bahwa ia sebentar lagi akan dapat uang banyak. Hal itu sengaja didengar oleh Vincent yang menjadi penasaran apa sebenarnya pekerjaan si Harrison ini. Di rumah, Vincent terlihat sedang merayakan ulang tahun adik bungsunya yang digelar secara sederhana dan tanpa kado sama sekali. Hal itu membuat Vincent merasa semakin haneg, kesel sendiri atuh karena tidak punya uang untuk menyenangkan adik kesayangannya. Thanks. Di saat yang sama di tempat lain kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama, kita panggil saja nama aslinya, yaitu Mamang Jason. Dia terlihat sedang meminjam uang kepada seorang rentenir, jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu 2 juta dolar atau sekitar 33 miliar rupiah. Entah untuk membeli apaan uang sebanyak itu, modal usaha, top up koin TikTok, top up diamond supaya bisa dapat emot di rot. Tahu sendiri emot di rot itu yang nangis itu susah banget didapatnya. Gimana sih caranya guys? Apakah uang itu untuk karaokean? Karaoke macam apa sampai harus modal miliaran? LC-nya impor atau minumannya merek Piraun? Entahlah, hanya Jason dan Ranti yang tahu. Kembali ke Vincent yang tumben tidak bareng Desta. Ia sedang diberitahu dokter bahwa ayahnya harus segera dioperasi dan butuh biaya yang tidak sedikit untuk itu. Vincent hanya bisa menunjukkan raut wajah sedih tanpa bisa memberi keputusan yang pasti. Setelah dari rumah sakit, Vincent langsung pergi ke rumah Harrison untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Saat sedang otak-atik itulah, Vincent kembali tak sengaja mendengar percakapan antara Vincent dan teman dekatnya terkait sebuah pekerjaan yang bisa membuatnya dapat banyak uang hanya dalam 1 hari. Entah jenis pekerjaan apa yang dimaksud, Vincent hanya bisa nerei ciduh mendengar orang lain bisa dapat uang dengan cara cepat dan mudah. As long as my luck doesn't run out, you can count on me. Tak lama setelah si teman pergi, Harrison terlihat pergi ke ruang kerjanya untuk menyimpan amplop kemarin di salah satu rak lemari. Ia ternyata merupakan seorang pecandu barang haram yang sudah sangat ketagihan, sampai-sampai Harrison ditemukan istrinya sudah tewas akibat overdosis. Tak lama, polisi pun datang dan meminta keterangan kepada istrinya termasuk Vincent yang juga kebetulan ada di sana. Setelah dinyatakan tidak terlibat, Vincent pun diizinkan pulang ke rumah dan disinilah Vincent mengambil kesempatan yang mungkin hanya muncul satu kali seumur hidup, yaitu mencuri amplop coklat yang Harrison simpan di rak lemari.
Isi amplop itu ternyata hanyalah kertas resi untuk mengambil paket di tempat ekspedisi. Saat dibuka, paket itu berisi ponsel, kunci loker, uang sebesar $500 dan sebuah kertas berisi perintah untuk pergi ke kota New York dan menginap di salah satu kamar hotel. Tanpa Vincent sadari, amplop milik Harrison itu tengah menjadi incaran para polisi yang sampai berhasil melacaknya ke tempat ekspedisi. Setelah mendapatkan nama Vincent, para polisi pun langsung melaporkannya kepada sang pimpinan. That's him. Kembali ke Vincent yang sudah berpakaian rapi dan beralasan mendapat tawaran wawancara kerja di kota New York, keluarganya percaya-percaya saja dan mengizinkan Vincent pergi ke sana. Menggunakan kereta api, Vincent pun berangkat ke kota New York menuju salah satu hotel mewah sesuai yang tertera pada kertas tersebut, di mana pagi harinya Vincent mendapat telepon untuk mengambil sesuatu di loker umum menggunakan kunci yang ia bawa. Di dalamnya terdapat tiket kereta api dan tanda pengenal dengan nomor 13 sesuai judul film ini, sehingga Vincent langsung berangkat saat itu juga. Setelah turun dari kereta, Vincent kemudian naik taksi menuju alamat yang sudah diinstruksikan sebelumnya. Alamat tersebut ternyata bukan rumah, melainkan persimpangan jalan dengan seseorang yang akan menjemputnya di sana. Dia bernama Jack, orang yang bertugas menjemput Vincent sekaligus seorang pengawal yang akan mengantarnya ke tempat tujuan. Menggunakan tanda pengenal dengan nomor 13, Vincent pun diminta untuk membuang ponselnya dan ikut satu mobil bareng dengannya. Get in the car. Tak lama setelah Vincent pergi bersama Jack, muncullah kepala polisi dan pasukannya yang datang untuk menyergap. Namun sayang, Vincent sudah tidak ada di sana dan Pak supir taksi mengaku tidak tahu kemana ia pergi. Vincent sendiri dibawa Jack ke dalam hutan, lebih tepatnya sebuah gubuk yang terdapat dua pria berpenampilan preman. Vincent disuruh untuk menanggalkan seluruh pakaiannya, sol sepatunya dirusak, kemeja dan celananya dipindai untuk memastikan tidak ada alat pelacak. Get dressed. Selesai diperiksa, Vincent kemudian dibawa ke sebuah bangunan yang mirip kastil tua dengan banyak mobil mewah terparkir di sana. Vincent diminta untuk duduk dan menunggu seseorang yang sebentar lagi akan datang menemuinya. Who's that? I can explain. I know. Shut up! Om ini bernama Joe, sosok konglomerat yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Harrison. Melihat orang yang ada di depannya bukan Harrison yang ia kenal, Om Joe pun bertanya, "Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" Sadar jika orang-orang ini bukanlah orang sembarangan yang bisa dipermainkan, Vincent pun memilih untuk jujur sejujur-jujurnya menceritakan kronologi bagaimana ia bisa menggantikan Harrison dan pasrah andai kata mereka mengusirnya dari sana. Is your man here? Yes, he's... I'll be right down. Terlambat untuk pergi, pihak panitia acara pun masuk dan meminta Om Joe untuk mempersiapkan pemainnya. Hah? Pemain? Entah acara apa yang sedang digelar dan permainan macam apa yang dimaksud. Vincent hanya bisa manut-manut saja karena tidak punya keberanian untuk melawan. Did he tell you about this? No, I have no idea. Di ruangan lain, sebuah ruangan rahasia tempat orang-orang kaya, konglomerat, pejabat, penguasa, dan bos-bos besar mempertaruhkan uangnya. Jason juga hadir di sana sebagai salah satu penjudi yang mempertaruhkan semua uang yang ia pinjam di rentenir untuk kemenangan pemainnya dalam acara ini. Excuse me, sir. The 2.9 plus an additional 1. Saatnya acara dimulai, Vincent terlihat sudah memakai baju dengan nomor 13 dan masih banyak pemain lain dengan nomor yang berbeda-beda. Attention, the first round is about to begin.
Dia adalah host alias pembawa acara dalam permainan ini. Host menyuruh semua orang yang bukan pemain untuk turun dari panggung karena sebentar lagi ronde pertama akan segera dimulai. Please, gentlemen, back up. You gentlemen. Host meminta panitia untuk membagikan pistol kepada para pemain termasuk Vincent yang seumur-umur baru pertama kali pegang senjata api beneran. Mereka diberikan masing-masing 1 buah peluru untuk dimasukkan ke dalam silinder yang karena Vincent hanya tukang listrik biasa, ia pun tampak kesulitan untuk memasukkannya. Problem number 13. Pay attention. Round. All right, enough. Setelah Jack mengajari Vincent cara memasukkan pelurunya, host pun menyuruh semua pemain untuk angkat pistolnya tinggi-tinggi dan meminta mereka mengacak peluru dengan cara memutar silindernya. Spin your cylinder. Stop. Setelah pelurunya teracak, host pun menyuruh semua pemain untuk mengarahkan pistol ke kepala orang yang ada di depannya, kemudian disuruh melihat ke arah lampu dan ketika lampunya menyala, maka mereka semua harus langsung menembakkannya. Dan ya, sebagian besar pemain langsung tumbang menyisakan Vincent dan segelintir orang yang masih beruntung, di mana host benar-benar marah saat menyadari jika Vincent belum menembakkan pistolnya karena mendapat tekanan dari semua orang. Vincent pun akhirnya melakukannya dan... Pada akhirnya terungkaplah jika acara ini merupakan permainan Russian roulette yang ilegal. Para peserta yang terdiri dari orang-orang kaya dan penguasa membawa perwakilan atau 1 pemain untuk mewakili taruhan mereka. Sama seperti Vincent yang sedang butuh uang cepat, para pemain kebanyakan orang-orang yang sudah putus asa, gelap mata, dan poek harus mencari uang kemana. Mereka butuh uang dalam waktu singkat dan nekat menggunakan nyawa sebagai taruhannya. Are you done with your little drama? Kembali ke ruang istirahat, kita akan diperkenalkan pada 1 pemain dengan nomor 17. 17 ternyata adalah seseorang yang masih berstatus sebagai tahanan aktif, ditemani oleh pengawal yang merupakan rapper terkenal favorit Samsul. 17 pun menceritakan kronologi bagaimana ia bisa berada di sini. Berlokasi di penjara Meksiko ketika 17 sedang nyenyak molor, beberapa sipir memintanya keluar dan ganti pakaian untuk kemudian dimasukkan ke dalam peti kayu selama 48 jam. 48 jam loh. Selama 2 hari 2 malam, 17 diselundupkan melalui perbatasan hingga sampai di kota New York. Orang kaya yang melakukannya sengaja membayar para sipir agar 17 menjadi pemainnya dalam acara ini. Change your clothes, something fresh. What are you talking about? Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa beberapa pemain sebenarnya tidak benar-benar mau ikutan acara ini, melainkan dipaksa dan dijebak tanpa persetujuan. Ini juga menjadi fakta mengerikan bahwa para penguasa dan orang-orang berduit bisa melakukan apa saja sesuai keinginan mereka. It's not possible. Come here, man. Wait a minute. Come here. Di saat yang sama, Vincent hanya bisa merenung menyesali keputusannya yang jika tahu akan seperti ini, ia jelas tidak akan mencuri amplop tersebut. Sementara itu, orang-orang kaya yang pemainnya sudah mati di ronde pertama pun mulai mendekati peserta lain yang pemainnya masih bertahan. Di antaranya ada Om Joe dan Jason yang mendapat tambahan uang taruhan dari peserta lain yang sudah gugur. 60-40 it is. Place your bets, gentlemen. Setelah sebelumnya kita sudah mendengar latar belakang cerita dari pemain nomor 17, kini kita beralih pada pemain milik Jason yang bernomor 6. Berbeda dari peserta lain, Jason mungkin adalah satu-satunya peserta yang menjadikan saudaranya sendiri sebagai pemainnya. Pemain nomor 6 merupakan kakak kandung Jason sendiri yang sebenarnya masih berstatus sebagai pasien rumah sakit jiwa. Sengaja dipaksa pulang sebelum sembuh hanya demi diikut sertakan dalam permainan ini, dan itu sangat suul adab sekali. On your feet. Let's go. Get him on his feet.
Selesai mendengar cerita tentang latar belakang kehidupan beberapa pemain, kini acara memasuki ronde kedua. Di ronde kedua ini, permainan akan dimainkan masih sama, yaitu mengarahkan pistol ke kepala pemain yang ada di depan. Bedanya, masing-masing pemain kini diberikan 2 buah peluru yang akan semakin memperkecil peluang untuk mereka bisa bertahan. Stop! Masih menggunakan lampu sebagai tandanya, Vincent dan para pemain pun bersiap untuk menembak dan... Ya, Vincent 17 dan nomor 6 berhasil bertahan sejauh ini, di mana Vincent sendiri tampaknya punya keberuntungan yang lebih ketika panitia memeriksa pemain yang ada di belakangnya tidak sempat menembakkan pistol karena keburu mati oleh pemain di belakangnya. The bullet is in the chamber. He didn't have time to shoot. Tak lama, terjadi sebuah keajaiban ketika salah satu pemain yang sudah gugur tiba-tiba bangun kembali. Namun ketika dokter memeriksa kepalanya dan menyimpulkan bahwa ia tidak bisa melanjutkan permainan, host pun langsung mengingatkan peraturan penting dalam acara ini, yaitu... Saat memasuki jeda istirahat, semua peserta terlihat mencoba menenangkan pemainnya agar tetap tegar dan kuat untuk melanjutkan permainan. Sementara itu, nomor 17 terlihat masih membujuk pengawalnya agar bagaimana supaya caranya ia bisa dikeluarkan dari permainan ini. Sampai-sampai ia menceritakan sesuatu rahasia tentang sejumlah uang hasil rampokan yang ia sembunyikan di sebuah tempat. 17 menuliskan alamat lokasi uang rampokan tersebut dan meminta si pengawal untuk ambil uang itu dan berikan sedikit kepada anak dan istrinya andai kata ia mati di ronde selanjutnya. Tidak langsung diberikan kepada si pengawal, 17 menyimpan kertas itu di saku celananya. Hal itu sengaja ia lakukan untuk memastikan si pengawal tidak berkhianat atas kesepakatan tersebut. We got a deal. Okay, we got it. Kembali ke Vincent yang tiba-tiba dilempar asbak oleh pemain nomor 6, bukan tanpa alasan. Pemain nomor 6 melakukan itu setelah dikompori oleh Jason adiknya bahwa Vincent adalah pesaing berat yang punya lebih dari sekedar keberuntungan. Nyaris baku hantam, Jack meminta Vincent untuk tetap tenang dan jangan memperdulikannya. Just let it go. Forget about it. Memasuki ronde ketiga, ada satu pemain yang kondisinya sedang sakit parah dan dipaksa untuk tetap ikutan sampai diberikan kursi untuk duduk. Bahkan ada pemain lainnya yang mengalami sejenis shock alias terguncang sampai harus diberikan obat penenang. Bagaimana tidak atuh bro? Coba Anda bayangkan, Anda di posisi seperti Vincent misal, rutinitas sehari-hari paling pulang kerja paling bobo, makan, main HP, mabar bareng teman tongkrongan, hidup di zona aman lah katakan. Tiba-tiba dipaksa ikut permainan hidup dan mati. Kalau tidak menang dan dapat uang banyak, ya mati. Real mati loh ini. Mau minta mundur nggak bisa. Tetap ikutan, resikonya nyawa. Wah, anjir. Masuk akal jika sebagian pemain ada yang sampai kena mental dalam permainan ini. Belum juga dimulai, Vincent kembali diganggu oleh pemain nomor 6 ketika kepalanya digetok pakai pistol yang alhasil... What the f*** do you want? All right, enough! Meski sempat terjadi keributan, ronde ketiga tetap dimulai dengan intensitas permainan yang semakin ditingkatkan, yaitu 3 buah peluru untuk masing-masing pemain sehingga... Raise your weapons! Spin your cylinders! Stop! Masih dengan lampu sebagai tanda, para peserta dan pemain terlihat tegang dengan siapa yang akan mati dan bertahan di ronde ketiga ini dan... Ya, Vincent 17, 6, dan 2 pemain lain masih bertahan hidup di ronde ketiga ini. Total ada 5 pemain yang masih akan melanjutkan permainan dan di ronde keempat alias terakhir, panitia sudah menyiapkan 5 buah bola yang di dalamnya ada 2 bola hitam dan 3 warna putih. Hitam berarti lanjut, putih berarti sudah dan boleh pulang membawa uang hasil taruhan di ronde-ronde sebelumnya. Dan tebak, siapa 2 orang yang akan melanjutkan permainan?
Ya, Om Joe dan Jason mendapat bola hitam yang berarti Vincent dan pemain nomor 6 akan melakukan duel di ronde terakhir nanti, sementara 3 pemain lain boleh pulang membawa hadiah mereka masing-masing. Gentlemen, place your bets. 3 pemain yang boleh pulang itu termasuk 17 yang bisa pulang membawa hadiah uangnya. Si pengawal membawa 17 ke ruang belakang untuk ganti pakaian, tapi ternyata Hey, let him go. ya, beruntung ada panitia yang berhasil menyelamatkan 17 dari percobaan pembunuhan yang pengawalnya lakukan. Alasan si pengawal ingin membunuh 17 adalah untuk merebut kertas berisi alamat lokasi uang hasil rampokan yang 17 simpan di saku celananya, yang ternyata All that money you think you were gonna be holding on to? tak lama setelah si pengawal pergi meninggalkan ruangan, 17 pun mengeluarkan kertas yang asli berisi alamat lokasinya, yang ternyata uang hasil rampokan yang ia ceritakan memang benar-benar ada, dan sekarang pemain 17 bisa pulang sebagai orang kaya raya. Kembali ke Vincent yang masih harap-harap cemas menanti bagaimana akhir dari nasibnya, sementara Jason dibentak habis-habisan oleh kakaknya alias pemain nomor 6 yang menganggap jika Jason hanya memanfaatkan saudara sendiri untuk meraup untung, dan karena Jason merasa memang seperti itu, ia pun hanya bisa diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. I know you. Saatnya ronde terakhir akan dimulai. Kedua pemain akan melakukan duel dengan masing-masing diberikan 3 buah peluru. Para peserta diperbolehkan untuk mendekat menyaksikan peluru itu dimasukkan untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan dalam ronde terakhir ini. 1, 2, 3. Seperti ronde selanjutnya, host pun meminta kedua pemain untuk memutar silinder, mengacak pelurunya, dan disinilah detik-detik menegangkan bagi semua orang karena uang yang dipertaruhkan benar-benar sudah sangat besar, antara pulang membawa uang banyak atau bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Aim! Eyes on the ball. Ya, sungguh keberuntungan yang sangat langka saat pistol kedua pemain tidak menembakkan pelurunya, dan untuk memperkecil peluang, panitia pun menambahkan 1 peluru pada masing-masing pistol pemain, yang berarti total ada 4 peluru dalam silinder pistol mereka. Sedikit informasi, pistol yang mereka gunakan adalah jenis revolver yang pada umumnya memiliki 6 buah lubang peluru pada silindernya. Jika diisi 4 peluru, maka hanya tersisa 2 buah lubang saja yang kosong, sehingga kecil kemungkinan untuk kedua pemain bertahan di ronde terakhir ini. Dan tebak, siapa yang akan bertahan? Jason langsung tergulai lemas saat menyadari dirinya kalah di ronde terakhir ini. Selain kehilangan saudaranya, Jason juga harus membayar hutang kepada rentenir yang anjir jumlahnya bukan sedikit, bro. Sementara Vincent, ia resmi pulang sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bagiannya. Vincent kemudian dibawa ke ruang rahasia untuk menerima bagiannya. Jumlahnya tidak main-main, itu lebih dari cukup untuk membiayai operasi ayahnya dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. 10. Congratulations. Your opponent won his last 3 duels. Selesai menerima uangnya, Vincent kemudian menemui Om Joe yang mendapat uang jauh lebih banyak dari hasil taruhan yang didapatkan. Vincent sempat ditawari tumpangan pulang dan beralasan ingin ke belakang dulu mengemasi barang-barang, padahal Vincent berniat kabur melalui jalan belakang karena takut dibunuh dalam perjalanan.
Keesokan paginya, Vincent terlihat sudah berada di stasiun menunggu kereta api menuju pulang ke rumahnya, di mana supir taksi yang tempo hari sempat melihat wajah Vincent dan langsung melaporkannya kepada polisi sehingga melihat kedatangan para polisi, Vincent langsung bergerak cepat menyembunyikan semua uangnya di dalam tempat sampah sehingga ketika polisi menangkapnya, uang itu tetap aman di tempat sampah. That's him right there. Vincent pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi langsung oleh Bapak Kepala Polisi. Saat ditanya kemana Vincent dibawa, Vincent dengan jujur menjawab bahwa tepat setelah dirinya turun dari taksi, ada orang yang menjemputnya dan menutup matanya, di sini baru bohong, membawanya ke gubuk di tengah hutan. Namun setelah para penjaga menyadari Vincent bukan Harrison, Vincent pun langsung kabur ke dalam hutan sampai-sampai sol sepatunya rusak. Setelah melihat buktinya, kepala polisi tampak masih kurang percaya dengan semua ucapan Vincent. Namun karena tidak ada bukti lain yang cukup kuat yang ditemukan, kepala polisi tidak punya pilihan lain selain melepaskan Vincent saat itu juga. Can I go now? Sekembalinya Vincent ke stasiun, ia langsung mencari uang itu di dalam tempat sampah yang ternyata sudah kosong melompong. Vincent kemudian pergi ke belakang dan melihat tumpukan plastik yang salah satunya berisi kantong uang miliknya. Setelah dikoreh-koreh, Vincent akhirnya berhasil mendapatkan kembali uangnya. Tak aman dibawa dengan terang-terangan, Vincent pun memindahkan uang itu ke dalam kotak dus dan mengirimkannya via ekspedisi agar bisa langsung sampai ke alamat rumahnya. Vincent pun menghubungi ibunya terkait paket berisi uang yang sudah ia kirimkan. Lantas, ia pun menginap di salah satu kamar hotel dan terpikir untuk mengecoh beberapa pihak yang mungkin mengincarnya dengan cara membeli sebuah boneka domba untuk menggantikan isi dari kantong yang dibawanya. Dan benar saja saat Vincent akan naik kereta sudah ada Jason yang menunggunya di sana. Vincent sengaja duduk di gerbong sepi agar triknya berhasil sesuai rencana. Sadar dirinya tidak akan berhasil pulang ke rumah, Vincent benar-benar sudah siap mental untuk mati demi menyelamatkan ayah dan keluarganya. Di mana Jason sendiri berniat untuk merebut uang tersebut agar bisa melunasi hutangnya kepada rentenir, sekaligus membalas dendam atas kematian saudara kandungnya. Dan ya, Jason menembak Vincent dan langsung kabur membawa kantong tersebut. Tak lama setelah Jason pergi, Vincent kemudian memakan kertas resi pengirimannya, uangnya, agar polisi tidak bisa melakukan pelacakan. Sungguh ironis, alih-alih dapat uang untuk mengobati ayah dan memperbaiki ekonomi keluarga, justru berakhir dengan kematian yang sangat miris. Tapi setidaknya apa yang Vincent lakukan tidaklah sia-sia. Ia menjadi pahlawan untuk keluarganya, mengorbankan dirinya sendiri demi kehidupan ayah, ibu, dan adik kecilnya. Tamat, ending yang sangat menyedihkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ingat, laki-laki sejati adalah laki-laki yang mampu berperan sebagai pemimpin, pelindung, dan pemberi kebutuhan keluarganya. Pengorbanan yang dilakukan bukan sekedar nyawa, tapi juga dalam bentuk kasih sayang tulus, tanggung jawab, dan komitmen. Saya John, mewakili para tulang punggung keluarga, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Bangkong Koro tebar pesona.